Tanda-tanda kepanikan Anies udah mulai kelihatan. Kita tunggu serangan-serangan lain dari Anies, karena makin kesini dia dan pendukungnya akan lebih keras. Jika mau lurus-lurus aja, Anies sebenarnya nggak ada peluang di Pilpres. Anies sekarang cuma sekedar capres hiburan untuk memeriahkan suasana politik. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Siword. Sejak Nasdem kena masalah akibat Joni Plate ditahan, Anies kayaknya makin agresif melakukan serangan balik. Mungkin Anies merasa dia nggak bisa duduk diam dan diserang terus sehingga memilih menyerang balik. Ada dua hal yang dibicarakan Anies. Yang pertama adalah dia membandingkan pembangunan era SBY dan Jokowi. Anies bilang Jokowi bangun jalan tol sepanjang 1.569 km dari total jalan tol saat ini, yaitu 2.499 km. Tapi untuk jalan tak berbayar, Jokowi dibilang cuma bisa membangun sepanjang 19.000 km. Anies lalu membanggakan era SBY, di mana jalan tak berbayar dibangun sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat. Untuk jalan nasional, Jokowi dibilang hanya membangun 500 km jalan nasional, sedangkan SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi sekarang ini, yaitu 11.800 km. Tapi, apakah yang dikatakan Anies itu benar atau cuma mengambil dari sudut pandang tertentu? Kebetulan, Tuan Guru Bajang Zainul Masdi sempat menyimak pidato Anies. Dia punya satu catatan buat Anies, yaitu soal pembangunan jalan desa, di mana Anies tidak menyebut atau melupakan, entah disengaja atau tidak. Sebagai capres, harusnya Anies memaparkan data secara utuh dan adil, bukan hanya sebatas menggiring opini dan meraih simpati publik untuk kepentingan politik pribadi. Menurut dia, selama 9 tahun terakhir, ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang dibangun Jokowi. Jika dirinci, ada lebih dari 1,5 juta meter jembatan di tingkat desa, lebih dari 500.000 unit air bersih, 42.000 lebih posyandu, dan beragam infrastruktur di tingkat desa yang dibangun Jokowi. Jika data itu dihitung secara utuh, maka ada sekitar 340.000 km jalan tak berbayar yang dibangun Jokowi. Dan angka itu sudah pasti jauh di atas pencapaian era SBY. Saya bilang juga apa? Anies itu hanya jago memelintir data dan fakta, lalu dibelokkan sesuai yang dia mau untuk menggiring opini. Era SBY kok dibandingkan dengan Jokowi? Ini perbandingan yang sangat jauh, bagai bumi dan langit. Cara Anies membela pembangunan era SBY sama seperti yang dilakukan AHY. Dia bilang banyak infrastruktur yang dibangun di era SBY, tapi Jokowi cuma gunting pita. Maksud hati mau banggakan bapak sendiri, tapi ujung-ujungnya malah kena bully netizen. Kalau Anies jadi presiden, memangnya bisa bangun jalan berapa kilometer? Jangan-jangan janji bombastis bakal bangun 7 juta kilometer, tapi yang terbangun cuma 100 kilometer. Sama kayak bikin target bangun 200 ribuan unit rumah DP 0, tapi target diturunkan jadi 1000 unit doang. Anies agak beda ketika membuat narasi SBY lebih baik dari Jokowi. Saya kurang tahu sih, tapi apakah ini ada kaitannya dengan pertemuan antara Prabowo dan SBY di Pacitan baru-baru ini? Bisa jadi Prabowo merayu SBY supaya Demokrat pindah koalisi. Ini bikin Anies panas dingin, karena kalau Demokrat cabut, Anies bakal jadi penonton doang di Pilpres. Koalisi perubahan belum kuat. Satu aja partai cabut, game over semuanya. Mungkin ini alasan kenapa Anies mendadak memuji pembangunan era SBY. Biar SBY merasa tersanjung, apalagi selama ini selalu disindir dan suka prihatin. Harusnya Anies bandingkan saat dia jadi gubernur DKI dengan Jokowi. Jokowi semasa jadi gubernur DKI banyak bikin gebrakan besar, di antaranya sodetan Ciliwung dan berhasil mengeksekusi pembangunan MRT. Dua program ini adalah solusi untuk masalah rumit di Jakarta, yaitu banjir dan kemacetan. Sedangkan Anies bikin gebrakan apa? Untuk banjir, solusinya sumur resapan. Air dimasukkan ke tanah, nggak boleh dialirkan ke laut.
Sisanya cuma kebanyakan ngomong, jualan janji manis untuk membohongi warga lewat program murahan kayak rumah DP 0 rupiah. Anies enggak berani bandingkan dirinya sendiri dengan Jokowi. Ini sama kayak AHY yang enggak punya prestasi dan enggak berani adu prestasi, sehingga SBY diseret dan dijadikan tameng. Anies dan AHY sama-sama enggak ada apa-apanya dibanding Jokowi. Selanjutnya, hal kedua yang dibicarakan Anies adalah sindiran untuk satu orang. Jadi, dalam acara temu relawan, Anies sempat menyindir sosok politikus yang sering jogging dan mengunggahnya menjadi konten di media sosial. Siapa lagi kalau bukan Ganjar? Kader PDIP, Deddy Yefri Sitorus, punya satu balasan yang sangat telak. Dia bilang Ganjar memang suka lari pagi, sedangkan Anies suka lari dari janji karena banyak janji yang tidak terrealisasi. Ini sudah cukup telak. Tapi saya tambahin lagi deh, Anies juga suka lari dari masalah. Kalau ada isu panas, dia suka sembunyi, hilang entah kemana. Biasanya akan ada orang yang dijadikan bemper. Biasanya wakil gubernur yang jadi tukang klarifikasi. Anies sembunyi sambil menunggu situasi reda. Anies. Saya rasa masyarakat udah pada pintar. Kalau soal pencitraan dan posting di media sosial, justru Anies sangat jago. Anies keliling Indonesia, memangnya dia nggak pamer di media sosial? Baca buku aja dia pamerin ke media sosial. Buku yang dia baca belum lama ini kan soal utang. Saya masih belum lupa soal Anies yang naik pesawat. Masuk paling belakangan, ada yang videoin dari belakang. Kira-kira siapa yang videoin? Mungkin Anies berharap semua penumpang pesawat melihat dia dan ajak foto bareng. Nyatanya sepi dan kebanyakan penumpang cuek. Sudahlah. Anies nggak usah nyindir tentang sesuatu yang dia sendiri sering melakukannya. Semua yang dia omongin itu ada rekam jejak yang mengarah ke dia sendiri. Lebih baik fokus pencitraan aja dan perbanyak keliling Indonesia pakai pesawat jet. Lumayanlah, nanti kalau nggak jadi presiden susah mau keliling Indonesia. Nasdem saat ini sedang panik akibat kasus Joni Plate. Tentunya ini juga bakal berdampak ke Anies. Anies nggak punya jalan lain selain harus memberikan perlawanan. Anies harus lakukan serangan balik karena namanya makin jelek. Satu-satunya jalan Anies tetap bisa nyapres adalah lewat koalisi perubahan. Jika koalisi ini bubar, Anies tak punya harapan. Parpol lain nggak akan melirik Anies karena mereka udah punya capres jagoan masing-masing. Menarik disimak apalagi yang bakal Anies lakukan. Serangan macam apa lagi yang bakal dia lemparkan. Tanda-tanda kepanikan Anies udah mulai kelihatan. Kita tunggu serangan-serangan lain dari Anies, karena makin kesini dia dan pendukungnya akan lebih keras. Jika mau lurus-lurus aja, Anies sebenarnya nggak ada peluang di Pilpres. Anies sekarang cuma sekedar capres hiburan untuk memeriahkan suasana politik. Anies saat ini sama persis kayak AHY di Pilgub DKI, bakal pulang duluan karena kalah. Oke? Sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.